Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pramana Putra dengan NIM akhir 239. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen 7P dalam strategi marketing mix. Di elemen 7P terdiri ada 7. Yang pertama ada people, terus people ada 5. Satu, customer. Yang customer adalah individu yang membeli dan menggunakan produk atau layanan, memahami kebutuhan pelanggan, membantu menciptakan strategi pemasaran yang tepat dan membangun loyalitas. Yang kedua ada employees. Employees adalah karyawan, adalah ujung tombak pelayanan yang mencerminkan citra perusahaan melalui sikap, keterampilan, dan interaksi dengan pelanggan. Yang ketiga ada social interaction. Interaksi sosial antara pelanggan dan staf membentuk persepsi layanan dan meningkatkan nilai pengalaman konsumen. Yang keempat ada roles and script. Karyawan mengikuti panduan dan alur kerja skrip standar agar layanan tetap konsisten dan profesional. Yang kelima ada relationship, dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan sangat penting untuk mempertahankan loyalitas dan memperluas jangkauan pasar. Contoh people, ada Gojek. Customer, pelanggan Gojek adalah pengguna layanan seperti GoRide, GoFood, dan GoSend yang aktif menggunakan aplikasi untuk kebutuhan sehari-hari. Employees-nya, mitra driver Gojek, dilatih ramah, sopan, dan membangun untuk menjaga pengalaman pelanggan yang positif. Nah, yang ketiga ada social interaction. Gojek melatih mitranya agar mampu menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan selama perjalanan. Yang keempat ada rules and script. Contohnya, mitra Gojek memiliki SOP saat menjemput dan mengantar penumpang atau saat mengantar makanan. Yang kelima, ada relationship. Contohnya, Gojek menawarkan program loyalitas seperti Go Club yang memberikan berbagai reward untuk pengguna aktif. Yang kedua, ada physical evidence. Eh, Yang pertama, facilities equipment. Fasilitas dan peralatan yang digunakan menjadi bukti fisik kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan. Yang kedua ada uniforms. Seragam karyawan menambah kesan profesionalisme, memudahkan identifikasi staf oleh pelanggan, dan memperkuat citra merek. Yang ketiga ada livery and artifact. Desain visual, dekorasi, dan atribut fisik lainnya yang memperkuat identitas merek di mata pelanggan. Yang keempat ada signage, penunjuk arah, papan informasi, dan menu yang memudahkan pelanggan memahami produk atau layanan. Yang kelima ada simbol. Simbol visual yang mempresentasikan nilai dan identitas merek serta memperoleh daya ingat pelanggan. Contoh physical evidence, Starbucks. Contoh fasilitas equipment, Starbucks menyediakan tempat duduk nyaman, stop kontak, dan WiFi sebagai fasilitas pendukung kenyamanan pelanggan. Yang kedua ada uniforms. Contohnya barista Starbucks menggunakan celana hijau dan name tag yang menjadi ciri khas global. Ketiga, livery and artifact. Contohnya interior kayu, aroma kopi khas, dan logo Starbucks menciptakan suasana konsisten di seluruh outlet. Yang keempat ada signet. Contohnya Starbucks menampilkan menu besar dan jelas di atas kasir agar mudah dibaca pelanggan. Yang kelima ada symbols. Contohnya logo hijau bergambar putri duyung adalah simbol khas Starbucks yang sangat dikenali di seluruh dunia. Yang ketiga ada proses. Proses pertama service design. Rancangan alur pelayanan dibuat sistematis dan efisien agar pelanggan memperoleh pengalaman yang nyaman, cepat, dan konsisten setiap kali menggunakan produk atau jasa tertentu. Standardization.
Standarisasi proses menciptakan seragaman kualitas layanan di setiap cabang sehingga pelanggan mendapatkan pengalaman yang sama dimanapun. Customization, kemampuan menyesuaikan layanan atau produk sesuai kebutuhan spesifik pelanggan memberikan nilai tambah dan menciptakan pengalaman lebih personal. Operasional efisiensi. Efisiensi operasional dicapai dengan mengoptimalkan proses internal agar cepat, hemat biaya, dan minim kesalahan, tanpa mengorbankan kualitas layanan yang diberikan. Contoh proses ada McDonald. Service design contohnya, McDonald merancang jalur antrean, meja kasir, dan dapur sedemikian rupa agar proses pemesanan dan penyajian makanan berlangsung cepat dan minim kesalahan. Standardization, contohnya semua cabang McDonald menyajikan burger dan menu lainnya dengan rasa, ukuran, dan kualitas yang sama berkat prosedur operasi baku atau SOP yang ketat. Customization, contohnya McDonald memungkinkan pelanggan memilih jenis roti, menambah keju, atau menghilangkan saus sesuai selera pribadi melalui fitur pemesanan khusus. Operasional efisiensi, contohnya McDonald menggunakan mesin otomatis dan sistem digital pemesanan untuk mempercepat layanan, mengurangi antrean, dan meningkatkan akurasi penyajian produk. Selanjutnya ada promotion. Promotion ada internal marketing. Internal marketing adalah proses membangun pemahaman dan semangat karyawan terhadap nilai, visi, dan produk perusahaan agar mereka menjadi duta merek yang konsisten dalam memberikan pelayanan. Kedua ada direct marketing. Strategi promosi langsung kepada pelanggan melalui media personal seperti email, pesan singkat, atau aplikasi dengan pesan yang ditargetkan berdasarkan perilaku. Yang ketiga ada advertising, komunikasi pemasaran melalui media massa seperti televisi, radio, media cetak, dan digital untuk menjangkau audiens luas, membangun kesadaran merek, serta mendorong tindakan pembelian. Yang terakhir ada other promotional activities, kegiatan promosi tambahan seperti sponsorship, pameran dagang, kontes, diskon musiman, atau kolaborasi merek untuk meningkatkan visibilitas dan memperkuat interaksi langsung dengan pelanggan. Contoh promosi ada Samsung. Internal marketing, contohnya Samsung memberikan pelatihan intensif kepada staf toko dan karyawan internal agar memahami teknologi terbaru dan dapat menjelaskannya dengan percaya diri kepada calon pembeli. Direct marketing, contohnya Samsung secara rutin mengirim email promosi produk terbaru dan penawaran khusus ke pelanggan terdaftar. Seperti saat merilis Galaxy Z Fold series. Advertising, contohnya Samsung beriklan di televisi nasional dan media sosial untuk menampilkan keunggulan kamera dan fitur canggih dari produk flagship mereka. Other promotional activities, contohnya Samsung mengadakan booth interaktif di pameran teknologi seperti CES atau Indonesia Gadget Expo untuk memperkenalkan inovasi dan mengadakan demo langsung produk. Selanjutnya ada produk. Pertama, total service product. Total service product adalah gabungan antara produk inti dan layanan pelengkap yang menciptakan satu kesatuan pengalaman menyeluruh bagi pelanggan, meningkatkan kepuasan serta membedakan dari kompetitor. Kedua ada core product. Manfaat utama yang dicari pelanggan dari sebuah produk yaitu solusi dasar terhadap kebutuhan yang ingin dipenuhi melalui konsumsi barang atau jasa tertentu. Ketiga ada supplementary service. Layanan tambahan yang meningkatkan nilai produk inti, memberikan kenyamanan dan diferensiasi yang membuat pelanggan lebih memilih merek tersebut dibandingkan pesaing lainnya. Empat, ada facilitating service. Contoh, layanan yang mempermudah pelanggan untuk mengakses, memahami, dan menggunakan produk.
biasanya melalui media digital atau sistem pendukung tertentu. Yang kelima ada porting service, layanan pendukung yang tidak wajib namun meningkatkan kenyamanan dan profesionalisme dalam pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Contoh produknya ada Telkomsel, To- Total Service Product, contohnya paket layanan Telkomsel mencakup sinyal kuat, kuota internet, aplikasi My Telkomsel, Telkomsel, layanan pelanggan, dan promo bundling yang mendukung pengalaman komunikasi harian. Core product, contohnya produk inti dari Telkomsel adalah layanan komunikasi seperti sambungan telepon, akses internet cepat, dan koneksi jaringan yang stabil di berbagai wilayah. Supplementary service, contohnya Telkomsel menawarkan bonus kuota, langganan streaming video, dan fitur roaming sebagai tambahan nilai bagi pelanggan paket premium. Facilitating service, contohnya ada aplikasi My Telkomsel, mempermudahkan pelanggan cek kuota, membeli paket data, isi pulsa, dan mendapatkan notifikasi promo langsung di ponsel. Supporting service, Telkomsel menyediakan layanan pelanggan 24 jam melalui call center, media sosial, dan chatbot untuk memastikan keluhan bertahan cepat. Yang keenam ada price. Price ada yang pertama ada cost base. Harga ditentukan berdasarkan total biaya produksi ditambah margin laba. Cocok untuk produk stabil dan memiliki struktur biaya yang jelas. Demand base. Harga ditentukan berdasarkan permintaan pasar. Semakin tinggi permintaan, semakin besar potensi harga dinaikkan, terutama saat kebutuhan konsumen meningkat drastis. Ketiga ada composition base. Harga disesuaikan dengan harga pesaing utama di pasar untuk menjaga daya saing dan menarik pelanggan dari merek lain. Keempat ada relationship base. Penetapan harga khusus bagi pelanggan tetap, mitra atau konsumen yang menjalin hubungan jangka panjang sebagai bentuk penghargaan dan retensi. Contoh price, ada Aqua. Cost base-nya, contohnya Aqua menetapkan harga jual air mineral berdasarkan biaya produksi botol, distribusi, dan margin keuntungan yang diinginkan perusahaan. Demand base, Aqua sering menaikkan harga di musim kemarau karena meningkatnya permintaan air minum kemasan di berbagai wilayah. Composition base, contohnya Aqua menyesuaikan harga dengan komputer seperti Le Mineral dan Club agar tetap bersaing di pasar retail modern. Relationship base, contohnya Aqua memberikan harga khusus dan diskon tambahan kepada distributor dan toko kelontong yang membeli dalam jumlah besar secara berkala. Lanjutnya ada place. Yang pertama, place ada akses. Kemudian akses adalah kemudahan pelanggan menjangkau produk atau layanan kapan saja dan di mana saja, baik secara fisik maupun digital. Yang kedua ada location. Location adalah penentuan lokasi strategis untuk penjualan produk guna menjangkau target pasar secara efektif dan efisien. Yang ketiga ada delivery service. Delivery service adalah layanan pengiriman produk ke lokasi pelanggan untuk meningkatkan kenyamanan dan memperluas jangkauan pasar. Yang keempat ada electronic delivery. Electronic delivery adalah distribusi produk atau layanan secara digital melalui jaringan internet tanpa memerlukan kontak fisik antara penjual dan pembeli. Contoh Flash, ada Indomaret Akses contohnya, gerai Indomaret tersedia di banyak lokasi strategis, mulai dari perumahan hingga pusat kota, agar mudah diakses masyarakat. Location contohnya Indomaret membuka toko di dekat sekolah, kantor, dan pemukiman agar selalu dekat dengan kebutuhan konsumen sehari-hari. Delivery service, contohnya Indomaret menyediakan fitur pengiriman melalui aplikasi Klik Indomaret agar pelanggan bisa belanja tanpa datang langsung. Electronic delivery, Indomaret menjual pulsa, token listrik, dan voucher digital yang langsung dikirim ke ponsel pelanggan setelah pembayaran. Sekian penjelasan dari saya.
Saya ucapkan terima kasih.